pertanda bahwa siapapun yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang ingin menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk memantaskan diri kita ketika kita berdoa setiap saat, memohon agar dijauhkan dari neraka dan didekatkan dengan surga, bahkan bersama keluarga dan anak cucu semuanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur juga pada hari ini kita telah memasuki tahun yang baru dari tahun kemarin. Semoga di tahun yang baru ini kita menjadi lebih baik, dan semoga tahun kemarin apapun yang belum bisa kita lakukan kebaikan bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk kita laksanakan di tahun ini. Dan keburukan apapun, kesalahan apapun yang pernah kita lakukan di tahun kemarin, semoga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan kebaikan, karena kita bertaubat atas kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan tersebut. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya mari senantiasa kita bersalawat kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena jasa beliau kita bisa mengenal Islam, kita masih mampu menjaga iman kita. Dan semoga sholawat yang kita lantunkan ini tidak cukup hanya berhenti di lisan, tapi bisa kita laksanakan melalui amal perbuatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita dan memberikan keistiqomahan sehingga kita mampu membaca 2 kalimat syahadat ketika Allah memanggil kita. Setidaknya kita masih mengingat Allah ketika Allah memanggil kita, sehingga hati yang sudah terbiasa ingat pada Allah kelak juga akan mudah mengucapkan lafaz Allah ketika Allah memanggil kita. Dan semoga kita bisa mengakhiri kehidupan kita ini dengan akhir yang baik, husnul khotimah. Amin. Berikutnya jamaah Jumat rahimakumullah, khotib mengingatkan diri pribadi khotib dan berwasiat kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita, karena sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa ini. Dan karena ketakwaan ini pula lah Allah Subhanahu wa taala bisa memuliakan kita, sebagaimana banyak disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling bertakwa. Jamaah rahimakumullah, tahun 2021 ini kita memang memasuki tahun baru, tapi sesungguhnya kita sudah mengurangi umur kita. Bertambahnya hari, bergantinya tahun, sesungguhnya adalah berkurangnya jatah usia kita hidup di dunia ini. Ketika orang sadar bahwa umur atau usianya semakin berkurang, layakkah kita merayakan dengan pesta orang? Jatah usia yang berkurang artinya jatah untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk beramal soleh itu juga sudah hilang. Sudah begitu, tapi umat manusia banyak dilalaikan dengan pesta orang yang cenderung berhura-hura, bahkan mengundang sekaligus mengandung maksiat. Jamaah rahimakumullah, ini salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya bala berupa wabah corona. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya, yang dengan wabah ini kesempatan
anak-anak kita, kesempatan umat manusia untuk bermaksiat menjadi berkurang karenanya. Karena event pesta-pesta semacam itu sudah dihapus, bahkan dilarang dan dihilangkan. Ada jam malam yang harus kita taati. Jam 8 sampai jam 4 pagi tidak boleh ada kegiatan. Dan ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya pandemi corona ini. Semoga kita orang mukmin bisa mensikapi secara positif. Di kesempatan khutbah kali ini, khotib ingin menyampaikan sedikit pesan tentang bagaimana kita harus menyikapi yang namanya pergantian tahun. Para jamaah sekalian, hafal dengan yang namanya surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Demi masa adalah waktu. Waktu bisa hari, jam, detik, bulan, tahun. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Siapa yang rugi? Yaitu mereka yang tidak beriman, yang tidak bertakwa, yang tidak saling menasihati. Karena di dalam ayat berikutnya itu disebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, mereka yang tidak merugi dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini jelas mempertegas tentang kerugian kita terhadap waktu. Karena waktu yang sudah berlalu tidak mungkin bisa kembali lagi. Maka mari kita sikapi tahun yang baru ini untuk introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang di dalam hatinya masih punya iman, maka dia terpanggil dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang dia perbuat untuk hari esok, dan bertakwalah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jemaah-jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita sudah punya iman tapi disuruh bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekali dalam ayat ini, tapi 2 kali sekaligus. Di dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan 2 kalimat takwa. Bertakwalah dan bertakwalah. Artinya tidak cukup kita hanya beriman, tapi kita harus bertakwa. Bertakwa dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah semampu kita, dan menjauhi apapun larangan Allah tanpa kecuali. Apapun yang dilarang oleh Allah, tinggalkan semuanya. Dan apapun yang diperintahkan, kerjakan semampunya. Dan disebutkan di dalam ayat tersebut, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang dia kerjakan untuk hari esok. Artinya kita harus merencanakan apa yang kita kerjakan untuk bekal kita di hari yang lebih panjang, yaitu di akhirat. Kita tidak bisa menjamin kehidupan kita di akhirat akan berakhir di mana.
tapi setidaknya kita sudah berupaya untuk menempuh jalan-jalan menuju jalan kebaikan tersebut. Salah satunya yaitu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dan Allah tidak memaksa kita untuk melaksanakan semuanya, tapi kita laksanakan semampu kita. Ibarat kita sholat tidak mampu berdiri, silahkan dengan duduk. Tidak mampu duduk dengan berbaring. Tidak mampu pula dilakukan dengan isyarat. Artinya apa? Kewajiban itu dilakukan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau larangan, sekali Allah melarang, jangan kalian musyrik atau syirik, maka apapun jalan menuju kesyirikan maka harus kita tinggalkan tanpa kecuali. Jamaah rahimakumullah, berikutnya ada nasihat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau berpesan, yang pesan ini bisa kita jadikan motivasi buat kita, yaitu kalimat pendek, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir. Maka ada baiknya setelah yang pertama kita tidak merayakan setiap pergantian tahun, yang kedua kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, dan yang berikutnya kita merencanakan apa yang kita akan lakukan sebagai bekal di akhirat nanti. Dan yang berikutnya adalah hendaklah setiap kita menghisab atau menghitung diri kita, kira-kira amal-amal yang sudah kita lakukan, amal soleh, amal kebaikan ini sudah mampukah mengantarkan kita ke surganya Allah? Sudah pantaskah kita menjadi penghuni dari surga, tempat yang dimuliakan oleh Allah? Apakah sholat kita yang tidak bisa khusyuk ini? Apakah sholat kita yang sering lalai? Apakah sholat kita yang kadang bolong-bolong ini bisa menjadikan kita layak masuk ke surganya Allah? Ataukah mungkin amal kita, sedekah kita, infak kita, zakat yang sudah kita keluarkan mampu menjadikan kita untuk masuk dalam surganya Allah dan menghindarkan kita dari azab nerakanya? Jangan-jangan di dalamnya masih ada riya, jangan-jangan di dalamnya masih ada kotoran, jangan-jangan di dalamnya masih tercampur antara harta yang halal dan harta yang haram. Apakah zakat kita dengan harta yang subhat, harta yang gak jelas halal dan haramnya ini diterima oleh Allah? Ini harus kita hitung, kita hisab. Demikian pula kita harus menghisab amal-amal keburukan kita. Akankah amal buruk kita ini diampuni Allah karena kita melakukan secara berulang dan berulang? Sudah taubat besok dilakukan lagi, sudah dihindari tapi terus dilaksanakan lagi. Apakah amal seperti itu yang akan membawa kita ke dalam surga ya Allah? Mari kita menghisab diri kita masing-masing. Mari kita merenung di hari pertama di tahun baru ini untuk menghisab diri kita. Amal yang sudah kita kerjakan kemarin, kalau misalnya masih kurang sempurna, mari kita sempurnakan. Dan amal yang sudah baik, mari kita tingkatkan. Demikian pula keburukan yang sudah pernah kita lakukan, kita kerjakan, mari kita tinggalkan. Mari kita tinggalkan. Dan berikutnya, janganlah menjadi orang yang soleh sendiri, ingin masuk surga sendiri, ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Allah, tapi tidak memperdulikan yang lain. Apa kita tidak ingin saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain bisa masuk ke surga secara bersama-sama? Karena dikabarkan nanti kita masuk ke surganya Allah itu tidak sendiri-sendiri, jemaah sekalian.
tapi kita masuk ke surga Allah secara berbondong-bondong, secara rombongan-rombongan. Nah, kita mau ikut rombongan yang mana? Kita mau berombongan masuk ke surganya Allah dengan ridhonya, atau kita berombongan untuk masuk ke nerakanya Allah? Jangankan ke neraka, api kecil saja membuat kita kesakitan. Jangan menentang Allah dengan tidak takut akan neraka.